Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Guts episode 1151-1155. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Kinmu ragu sejenak. Dari penampakan batu-batu suci di tambang purba ini, tambang itu sudah kosong. Telur-telur dewa kuno di tambang itu sudah lahir dan pecah dari cangkangnya. Satu-satunya bagian yang berguna dari tambang purba ini adalah ki kekacauan yang tertinggal di sini. Sama sekali tidak ada keuntungan apapun dalam menempati tempat ini. Dan jika mereka masuk lebih dalam, mereka mungkin akan bertemu dengan dewa kuno yang menetas dari cangkangnya di sini. Pilihan terbaik adalah segera mundur. Dewa kuno Kaisar Langit bukanlah dewa kuno yang telah menyerap seluruh tambang penciptaan agung. Ia digali keluar dari tambang oleh klan Kaisar Agung. Para penguasa penciptaan pada masa itu mempersembahkan kurban kepada telur ini yang mengakibatkan kelahiran prematur Kaisar Langit penciptaan agung, tanpa menyerap sepenuhnya kekuatan di tambang. Dia hanyalah bayi cacat dan lahir prematur. Tetapi meski begitu, Celestial Emperor Grand Creation merupakan eksistensi yang paling kuat. Tak seorang pun dapat melampaui tubuh jasmaninya. Dao agungnya dan kultivasinya masih di puncak, dan orang-orang bahkan percaya bahwa hanya dengan berkultivasi hingga alam surgawi yang lengkap, seseorang dapat melawannya. Jika dewa kuno tambang ini benar-benar ada, bukankah mereka akan lebih kuat dari Kaisar Surgawi? Kinmu berdiri di sana dengan ragu-ragu dan berkata dengan suara rendah, mungkin dewa kuno ini sudah pergi dan tidak ada di tambang lagi, atau mungkin dia belum lahir. Mungkin dia belum sepenuhnya menyerap kekuatan pikiran. Jika aku masuk dan melihatnya, aku tidak akan mati, kan? Hehe, aku punya harta karun nomor 1 di dunia, pagoda langit berkaca. Apa yang kutakutkan? Dia mengumpulkan keberaniannya dan melangkah lebih jauh ke dalam tambang. Yaner dan naga kilin gemetar di belakangnya saat mereka melihat sekeliling dengan gugup. Keduanya berubah menjadi bentuk manusia dan meringkuk bersama, menggigil. Ini Earthbound juga gemetar saat dia terjepit di antara mereka berdua. Di tambang purba, meskipun batu-batu suci berbentuk bola tidak lagi memiliki energi aneh, batu-batu itu masih memancarkan sinar cahaya yang tenang. Namun, hanya dengan sedikit sentuhan, batu-batu itu akan hancur. Kinmu berhati-hati dan berusaha sebisa mungkin untuk tidak mengeluarkan suara. Dia menggunakan kesadaran ilahinya untuk menghubungi naga kilin dan Yaner, jangan bersuara. Batu-batu ilahi di sini tertanam dalam pikiran dan dapat hancur kapan saja. Tambang ini juga dapat runtuh dengan sangat mudah. Naga kilin membangkitkan kesadaran ilahinya dan berkata, bahkan jika tambang itu runtuh, itu tidak akan mampu menghancurkan kita. Kinmu berkata dengan marah, perhatikan temboknya. Naga kilin tergesa-gesa melihat ke dinding dan melihat gumpalan ki kekacauan merembes keluar. Tambang ini terletak di dalam gunung kekacauan. Di dalamnya terdapat banyak ki kekacauan. Kinmu menjadi lebih berhati-hati, dan kesadaran ilahinya beriak pelan. Dengan semua kemampuanku yang dilepaskan, aku hanya bisa memaksa ki kekacauan kembali sejauh 50 hingga 60 kaki. Catatan, ini adalah terjemahan yang lebih baik untuk istilah Zhang yang berarti 3,33 meter, 10 kaki kira-kira 3,04 meter yang merupakan perkiraan yang cukup baik. Jika kedua dinding tambang ini runtuh, kita pasti akan hancur berkeping-keping. Bahkan roh primordial kita tidak akan bisa melarikan diri. Naga kilin melompat kaget dan menjadi lebih waspada. Dia melihat sekeliling dengan takut. Tiba-tiba, getaran kecil terdengar dari tambang dan sebuah batu kecil jatuh dari atas tambang, menghantam kaki naga kilin. Ekspresi naga kilin langsung menjadi sangat tidak sedap dipandang. Meskipun batu itu kecil, beratnya sangat besar. Seolah-olah ada gunung yang menekan kakinya. Tepat saat dia hendak berteriak kesakitan, Yaner buru-buru menutup mulutnya dan berkata, "Pi sayang, jangan berteriak. Jika kamu berteriak, tambang akan runtuh. Angkat kakimu dan dekatkan ke mulutmu untuk menjilatnya." Ini Earthbound menganggukkan kepalanya berulang kali dan menjulurkan lidahnya, membuat gerakan menjilati. Air mata mengalir di wajah naga kilin, dan dia mengangkat kakinya sambil gemetar. Dia ingin menjilatinya, tetapi dia tidak sanggup melakukannya. Untungnya, Kinmu menyadari bahwa dia terluka dan mengeluarkan botol giok untuk dijejalkan ke tangannya. Bagi saya, Master Sekte adalah yang terbaik. Istri manapun, anak baptis manapun, mereka semua lebih rendah dari Master Sekte. Naga kilin meneteskan air mata rasa terima kasih.
Tambang itu sangat dalam dan luas. Semakin mereka berjalan, semakin mereka merasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Kerangka-kerangka besar berserakan di jalan. Mereka semua adalah ahli penciptaan, tetapi status mereka rendah, dan mereka mungkin adalah budak. Para penambang dari para penguasa penciptaan biasanya adalah budak-budak yang diperoleh suku-suku besar melalui penaklukan mereka terhadap suku-suku lain. Mereka secara khusus digunakan untuk menambang. Namun, meskipun mereka adalah budak, kemampuan mereka bukanlah hal yang remeh. Namun, menghadapi perubahan yang tiba-tiba, para ahli penciptaan ini tidak dapat melawan sama sekali dan mati di dalam tambang. Tambang itu menjadi semakin dalam, dan ki kekacauan menjadi sangat deras. Ketika mereka semua tiba di lapisan paling bawah tambang, ki kekacauan tampak mengembun menjadi keadaan nyata, membentuk lautan kekacauan yang tenang. Bahkan dengan 28 langit di pagoda langit kaca yang mendorong ki kekacauan di sekitarnya, Qin Mu masih merasa sulit untuk bergerak. Medannya berangsur-angsur menjadi datar, dan pilar-pilar besar yang tebal dan tipis menopang dunia bawah tanah yang luas ini. Ini seharusnya menjadi pusat tambang. Kekacauan tanpa batas. Qin Mu menoleh dan bahkan membuka mata ketiga di tengah alisnya. Dia tidak bisa melihat jauh dan pandangannya kabur. Ikuti aku, jangan tersesat. Dia mentransmisikan dengan kesadaran ilahinya, jika kamu berjalan keluar dari jangkauan pagoda langit kaca, kamu pasti akan mati. Kaki naga kilin belum pulih, dan dia terlatih-tatih mengejarnya. Tiba-tiba, tambang bergetar lagi, dan bahkan Qin Mu tidak bisa menahan rasa dingin di tulang belakangnya. Dia buru-buru berhenti. Untungnya, guncangan itu tidak berlangsung lama, dan hanya batu-batu yang berjatuhan. Pemandangan yang cukup menegangkan. Pagoda langit berkaca memaksa ki kekacauan di sekitarnya. Mereka mencari di dunia bawah tanah untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Qin Mu hendak pergi ketika dia tiba-tiba melihat batu kekacauan besar berdiri tegak di ki kekacauan. Batu kekacauan itu seharusnya dipahat untuk membentuk altar. Batu itu sangat tinggi. Di sekitar altar pengorbanan, masih ada beberapa mayat yang hancur. Ki kekacauan terlalu berat, menghancurkan para penguasa penciptaan yang telah menambang di sini. Mereka menambang batu kekacauan dan mengumpulkan batu dewa. Setelah datang ke sini, mereka menemukan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka dengan hati-hati menggali benda ini, dan akhirnya, mereka mengukir sebuah altar. Ketika mereka menggali benda ini sepenuhnya, terjadi perubahan mendadak. Ki kekacauan melonjak keluar, dan semua penguasa penciptaan di tambang itu tewas. Tidak ada yang lolos. Qin Mu menenangkan diri dan memindahkan pagoda langit kaca yang semakin berat. Dia dengan hati-hati menaiki altar pengorbanan. Ki kekacauan terlalu berat, dan sangat sulit untuk memobilisasi pagoda langit berkaca. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa dan mata vertikal di tengah alisnya. Dia harus melepaskan kekuatan penuhnya untuk mengangkat pagoda langit berkaca. Setelah waktu yang lama, mereka akhirnya naik ke altar pengorbanan. Qin Mu menghela napas lega. Yang menyambut matanya adalah panggung altar yang datar. Jelaslah bahwa para ahli penciptaan yang menambang tempat ini sangat teliti. Dengan objek di tengah altar pengorbanan sebagai asal, mereka mencoba yang terbaik untuk membuat sekelilingnya serata mungkin. Mereka dengan hati-hati membuka batu kekacauan di sekeliling benda ini, takut melukai benda di dalamnya. Qin Mu melihat ke arah tengah altar pengorbanan. Ada 2 bagian kulit telur di sana. Para dewa kuno dalam telur telah lahir. Altar pengorbanan dan telur dewa kuno yang retak. Tempat ini sangat mirip dengan tanah leluhur Kaisar Langit Agung di surga surgawi. Bedanya, altar pengorbanan yang dilahirkan oleh Kaisar Langit dipindahkan ke surga surgawi oleh Kaisar Langit, sedangkan altar pengorbanan di sini masih berada di tambang purba. Terlebih lagi, lingkungan di sekitar altar pengorbanan Kaisar Surgawi dipenuhi dengan cahaya berwarna-warni dari dao agung dan suara dao memenuhi udara. Namun, apa yang mengelilingi altar ini adalah ki kekacauan yang sangat menyesakkan, tanpa dao, tanpa bentuk dan tanpa kualitas. Catatan, cukup sulit menerjemahkan kalimat ini. Ini mungkin sedikit bocoran, jadi jangan baca lebih lanjut jika Anda tidak ingin tahu. Ini adalah referensi kelima perubahan besar yang merupakan bentuk kisah penciptaan dalam budaya Tiongkok. Pada dasarnya, berbagai bentuk kehidupan memiliki 3 karakteristik, dao, bentuk, dan kualitas. Ada juga urutan penciptaannya, yaitu, ini mengisyaratkan bahwa penciptaan besar, yang memiliki dao, diurutkan berdasarkan dewa kuno ini, yang tanpa dao, tanpa bentuk, dan tanpa kualitas. Qin Mu menenangkan diri dan terus memeriksa telur dewa kuno yang retak. Di bawahnya ada lubang bundar kecil. Dia tercengang. Dia pernah melihat lubang bundar seperti ini sebelumnya. Di tanah para penguasa penciptaan zona karat darah,
terdapat banyak altar pengorbanan. Hampir setiap altar pengorbanan memiliki lubang melingkar. Lubang-lubang melingkar itu mengumpulkan kekuatan persembahan kurban para penguasa ciptaan. Kekuatan persembahan kurban mereka berevolusi menjadi wujud-wujud luar biasa seperti Heaven Duke, Mother Earth, Earthcount, dan dewa-dewa kuno lainnya dalam berbagai bentuk dan rupa. Kekuatan tempur mereka tak tertandingi. Mungkinkah para ahli penciptaan meniru altar pengorbanan semacam ini untuk mengumpulkan kesadaran ilahi mereka dan memvisualisasikan mesin perang dalam bentuk dewa-dewa kuno? Qin Mu merenung dengan saksama dan berjalan menuju dua bagian telur dewa kuno. Para ahli penciptaan pasti telah mempelajari sebagian dari pengetahuan dewa kuno ini, itulah sebabnya mereka merancang altar yang mirip dengannya untuk dewa kuno Kaisar Langit Penciptaan Agung. Kulit telur ini adalah hal yang baik. Dewa kuno yang lahir bahkan tidak tahu betapa berharganya kulit telurnya, jadi ia melarikan diri saat ia lahir. Ia tiba tepat di depan cangkang telur yang berada di tengah altar pengorbanan. Cangkang telur itu terlalu besar untuk bisa ia lihat seluruhnya. Telur dewa kuno ini tidak lebih kecil dari telur dewa kuno milik Kaisar Surgawi Penciptaan Agung. Kemana perginya dewa kuno yang keluar dari cangkangnya itu? Mungkinkah teror besar yang dimaksud Kaisar Langit Agung Penciptaan adalah dia? Qin Mu mengedipkan matanya. Saat itu, ketika dewa kuno Kaisar Langit memimpin sekelompok dewa kuno untuk menyegel istana leluhur, dia bermaksud menyegel masa lalunya yang memalukan. Dia mungkin ingin menyegel binatang aneh yang menakutkan seperti binatang hampa. Sementara itu, makhluk hampa adalah makhluk aneh yang merupakan gabungan dari berbagai binatang purba. Mereka tidak tampak seperti lahir dari surga dan bumi, tetapi seperti makhluk mengerikan yang diciptakan oleh manusia untuk menghancurkan dunia. Mungkinkah orang yang menciptakan binatang aneh ini adalah dewa kuno yang keluar dari cangkang telur ini? Bagaimanapun juga, dewa kuno ini meninggalkan kekurangan. Qin Mu berusaha sekuat tenaga untuk menyeret kulit telur itu ke tengah alisnya dan meletakkannya di tanah katakin. Kulit telur itu terlalu besar dan hampir menutupi setengah dari tanah katakin. Dia tidak memiliki cukup kultivasi untuk mengecilkan kulit telur sedikit, jadi dia hanya bisa menyimpannya untuk saat ini. Misalnya, 2 telur dewa kuno yang diperolehnya telah disempurnakan. 1 telur diperkecil oleh Kaisar Langit Dewa Kuno, sementara telur lainnya disempurnakan oleh kura-kura hitam dan dewa sebagai harta karun, menjadi inti dari pagoda langit berkaca. Jika dia memiliki kultivasi mereka, Qin Mu juga bisa memurnikan kulit telur sedikit lebih kecil. Aku sudah menemukan rune dari telur Grand Beginning, dan dengan cangkang telur ini, aku bisa menyimpulkan dao besar para dewa kuno. Catatan, saya tidak begitu ingat apa yang diberikan penerjemah sebelumnya untuk telur ini. Ini adalah salah satu telur yang dimiliki Qin Mu. Telur lainnya ada di bola dunia pagoda langit berkaca dan namanya adalah Taisu yang belum saya temukan terjemahannya. Tatapannya berkedip, dan dia menyeret separuh cangkang telur lainnya sambil berpikir dalam hati, aku akan menemukan tempat harta karun di sini dan menstabilkan pijakanku. Selanjutnya, aku akan mencoba menguraikan seni ilahi Celestial Venerable Ling dan menyelamatkan kakak senior. Kedua bagian kulit telur itu ditumpuk satu di atas yang lain sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu penglihatan mata vertikal di jantung alisnya. Tanpa diduga, saat dia menyimpan 2 bagian kulit telur itu, tanah tiba-tiba bergetar. Rambut Qin Mu berdiri tegak. Tanpa penjelasan apapun, dia mengangkat Yaner dan naga kilin dan memasukkan mereka ke dalam pagoda langit berkaca sebelum berlari keluar. Pagoda langit berkaca bersinar terang, dan segala macam cahaya warna-warni terpancar. Harta karun di pagoda langit berkaca dimurnikan secara kasar oleh 2 dewa kura-kura hitam. Harta karun itu tidak indah, dan di mata Qin Mu, harta karun itu hanya membuang-buang sumber daya yang berharga. Namun, ada terlalu banyak harta karun di pagoda langit berkaca, dan semuanya terbuat dari harta karun langka dari istana leluhur. Meskipun metode penyempurnaannya kasar, kekuatannya luar biasa. Qin Mu menyangga pagoda langit kaca dan 28 surga pun terwujud dan bergegas keluar. Pada saat ini, batu-batu kekacauan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atas tambang purba. Setiap batu mengandung ki kekacauan yang besar dan tak terbatas, dan mereka sangat berat. Ketika mereka menabrak pagoda langit berkaca, cahaya dari semua harta karun unik meledak terus-menerus dan cahaya membentuk pola dao yang teratur yang menahan kekuatan batu-batu kekacauan. Qin Mu mengeluarkan suara gemuruh dari tenggorokannya dan mengeksekusi teknik 3 eliksir tubuh penguasa dengan seluruh kekuatannya. Dia bergegas keluar dengan panik, tetapi batu-batu kekacauan yang jatuh menjadi lebih besar. Mereka bahkan mulai menghancurkan lapisan-lapisan surga. Dengan pikiran Qin Mu, dia membalikkan 28 langit, dan tatanan langit berubah terus-menerus, mengangkut batu-batu kekacauan yang hancur ke punggungnya.
Tubuh jasmaninya membengkak saat dia menuangkan semua ki vital dan kesadaran ilahi ke dalam tubuhnya, memperkuatnya hingga ke titik ekstrim. Di setiap lubang tubuhnya, cahaya warna-warni keluar. Di dalam cahaya ini, orang dapat mendengar suara Agung Dao. Di atas kepalanya, penampakan Heaven Duke muncul. Di tengah alisnya, Dewa kuno Celestial Emperor sedang duduk di Celestial Heavens. Di bawah kakinya terdapat teratai kembar dari Ruins of End. Earthcount tinggal di dantiannya dan Mother Earth berakar di jantung dan paru-parunya. Semua lubang di tubuhnya menunjukkan penampakan berbagai dewa bintang. Dengan matanya sebagai matahari dan bulan dan jari-jarinya sebagai 5 elemen, namun, ada 2 elemen, 36 perubahan biduk langit dan 72 metode iblis bumi menutupi dadanya. Catatan 5 elemen adalah istilah, 5 elemen, merupakan terjemahan yang menyesatkan. Istilah mentahnya adalah Wu Yao dan secara harfiah diterjemahkan sebagai 5 benda langit atau 5 planet. Istilah yang lebih umum adalah Qi Yao yang merujuk pada 7 benda langit dalam astronomi pramodern. Ketujuh benda langit ini adalah matahari, bulan, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus. Namun, ketujuh benda langit ini disebut dalam novel ini sebagai 7 bintang atau Qixing. Catatan 36 perubahan biduk langit dan 72 metode iblis bumi menutupi dadanya adalah 36 perubahan celestial Dipper dan 72 metode Earthlifien atau lebih tepatnya diterjemahkan sebagai 36 dewa surgawi dan 72 setan duniawi mengacu pada 108 ayat tentang fenomena astrologi dalam mitologi Tiongkok. Di Istana Langit Timur, naga biru menguasai bintang-bintang langit timur. Di Istana Langit Barat, harimau putih menguasai bintang-bintang langit barat. Di Istana Langit Utara, burung merah menguasai bintang-bintang langit selatan. Di Istana Langit Utara, kura-kura hitam menguasai bintang-bintang langit utara. Susunan bintang-bintang di sekelilingnya berbeda dari dunia saat ini. Itu adalah bentuk dewa-dewa bintang yang telah direkonstruksinya dengan menyerap kesadaran agung-agung Kaisar Agung. Akan tetapi, Kaisar Agung hanya menggunakan kesadaran ilahinya untuk memperkuat tubuh jasmaninya, sedangkan ia menggunakan kesadaran ilahi dan ki vitalnya untuk memperkuat tubuh jasmaninya. Itulah kali pertama dia mengangkat tubuh jasmaninya ke puncaknya. Dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang bisa disimpan dalam tubuh jasmaninya, dia juga tidak berpikir seberapa kuat tubuh jasmaninya nanti saat dia menggunakan kesadaran ilahi tingkat tahta kaisar untuk memperkuat tubuh jasmaninya. Namun, sekarang setelah ia menjalankan teknik 3 eliksir tubuh penguasa, Qin Mu merasa seperti dewa kuno yang telah menguasai kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Setiap gerakan yang ia lakukan dapat menggeser bintang, mengubah rasi bintang, dan menguasai bulan. Jika kekuatan ini dilepaskan, belum lagi hal lainnya, bahkan eksistensi di alam langit luminous tidak akan mampu menghalangi seni bela diri ilahi agungnya. Sedangkan untuk kultivasi ki vitalnya, kekuatannya tidak meningkat banyak. Kultivasi ki vitalnya hanya setara dengan antara God Execution Stage dan Jade Capital Realm. Namun, ketika ki vitalnya digunakan untuk membentuk semua jenis rune dao besar dan menanamkannya di seluruh tubuh jasmaninya untuk memperkuat tubuh jasmaninya, itu juga akan meningkatkan kekuatan tubuh jasmaninya dan kekuatan tubuh jasmaninya sekali lagi. Dia bergegas maju melawan batu-batu kekacauan yang jatuh dan mengendalikan pagoda langit berkaca pada saat yang sama. Berbagai langit berubah terus-menerus dan menggeser batu-batu kekacauan yang telah menghancurkannya. Langkah kakinya sangat cepat saat ia bergegas keluar dari tambang dan berlari menyusuri jalan setapak. Tepat pada saat itu, jalan di depan mereka tiba-tiba runtuh. Dengan suara gemuruh yang keras, gua tambang runtuh dan menghalangi jalan. Longsoran batu terus mengalir, dan kulit kepala Qin Mu menjadi mati rasa. Dia bersandar pada pagoda langit berkaca dan berteriak, "Tolong lepaskan kekuatan penuhmu." Tepat saat dia berkata demikian, gua tambang tempat dia berada runtuh. Batu-batu kekacauan yang tak terhitung jumlahnya menekan pagoda langit berkaca, menyebabkan 28 langit menyusut. Tulang-tulang Qin Mu juga retak karena tekanan. Di permukaan tubuhnya, kulitnya terus meledak, dan di bawah kulitnya, urat-urat muncul dan memecahkan kulitnya. Segala macam tanda ki vital yang tercetak di kulitnya meledak dan lenyap. Mata Qin Mu memerah, dan dia mendesis, "Sebagai dewa kuno dengan tambang purba, kamu bahkan tidak bisa bertahan melawan pegunungan tempat kelahiran dewa kuno ini." Begitu dia mengatakan itu, bola dunia pagoda langit berkaca tiba-tiba bersinar terang, dan 28 langit berputar dengan ganas. Naga Kilin dan Yaner merasa mereka terbalik, dan terkadang terbalik. Mereka tidak tahu ke arah mana mereka pergi, dan mereka menjadi kacau. Batu-batu besar yang jatuh dari tambang tertiup angin, dan jalan keluar pun muncul. Qin Mu mengambil keputusan cepat dan bergegas menyusuri jalan setapak dengan pagoda langit kaca. Di luar tambang,
Tubuh Raja Dewa Zu dikelilingi oleh untaian cahaya dewa yang tak terhitung jumlahnya. Kecemerlangannya mencapai langit, dan 49 sinar cahaya menghubungkan langit dan bumi. Semuanya dipenuhi dengan kilau yang berbeda, mirip dengan burung merak yang melebarkan ekornya. Tanah yang berharga ini bukanlah hal yang kecil. Cahaya di mata Raja Dewa Zu berkedip-kedip. Dia adalah putra Adipati Langit dan mewarisi garis keturunan Adipati Langit. Garis keturunan semacam ini adalah yang terbaik dan memungkinkannya memiliki fisik menyeluruh yang terkenal. Seni, bagian, dan keterampilan dewa apapun mudah untuk dia kembangkan. Dia melihat ki kekacauan yang memenuhi tambang. Ki kekacauan bukanlah hal yang kecil. Karena ki kekacauan meluap dari tambang ini, pastilah itu adalah tempat harta karun yang sangat besar. Ini berarti bahwa harta karun di tambang itu bahkan lebih menakjubkan daripada ki kekacauan. Kesampingkan semua hal lainnya, meskipun sulit untuk memurnikan ki kekacauan dan batu kekacauan menjadi harta karun, keduanya tetap merupakan harta karun yang luar biasa. Menggunakan batu kekacauan untuk memahat patung dewa dan menggunakannya untuk menekan berbagai alam, siapa yang dapat menolak harta karun semacam itu? Dia berjalan ke dalam tambang dan berkata dengan suara pelan, meskipun tidak ada harta karun lain di dalam tambang, kedua pegunungan yang terbentuk dari batu kekacauan ini dapat disempurnakan menjadi senjata. Mereka dapat disempurnakan menjadi dua cambuk yang dapat digunakan untuk membunuh ayahku dengan lebih mudah. Tepat saat dia memikirkan itu, tanah tiba-tiba bergetar dan gunung-gunung berguncang. Raja Dewa Zu tercengang. Dia melihat pegunungan yang dibentuk oleh dua batu kekacauan itu bergoyang dan mulai runtuh. Hantaman batu kekacauan itu bisa dikatakan mengguncang dunia. Bahkan dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Kekuatan Chaos Mountain terlalu mengerikan. Tidak tampak seperti runtuh, tetapi lebih seperti hancur total. Raja Dewa Zu buru-buru mundur, tetapi dia melihat pegunungan Chaos berubah menjadi ketiadaan dalam waktu singkat. Pegunungan itu hancur berkeping-keping, dan batu-batu Chaos yang berat menekan tambang yang runtuh, menyebabkannya tenggelam ke dalam tanah. Gunung kekacauan runtuh, dan ki kekacauan yang tersembunyi di dalam batu kekacauan langsung dilepaskan. Ki yang luas dan tak terbatas itu seperti kabut yang melonjak ke segala arah. Kemanapun arus udara yang dahsyat itu lewat, tanah akan terus tenggelam, dan gunung-gunung suci yang ditutupi emas suci akan menjadi lebih kecil dan lebih padat. Bahkan binatang buas yang terbang di langit dan menggali terowongan di bawah tanah hancur berkeping-keping dalam sekejap. Mereka tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Jantung Raja Dewa Zu berdebar kencang saat ia menahan dampak dari kekacauan Ki. Ia melihat kedua pegunungan dan tambang, hanya untuk melihat bahwa sudah ada dua retakan besar yang telah tenggelam ke dalam tanah. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia tidak dapat menahan rasa bingungnya. Pada saat ini, getaran dan napas berat terdengar dari bawah tanah. Raja Dewa Zu tercengang, mungkinkah masih ada monster mengerikan yang masih hidup di sini? Dan monster itu menghancurkan tambang. Di tengah kabut, batu-batu kekacauan beterbangan ke segala arah dan terlempar tinggi ke langit. Batu-batu itu seperti bintang yang menghantam tanah, menyebabkan tanah terbelah, memperlihatkan lubang tanpa dasar. Ki kekacauan itu sangat luas dan menghalangi penglihatannya, jadi dia tidak dapat melihat monster apa yang berlari keluar dari dalam. Monster itu tampaknya terkubur di tambang dan sedang menggali jalan. Raja Dewa Zu menjadi lebih berhati-hati saat istana-istana surgawi melayang di belakangnya. Istana-istana itu benar-benar berbeda dari perilaku sembrono dan kasar yang biasa ia tunjukkan. Mereka yang mampu hidup melewati era Nagahan, era cahaya merah, era kaisar tinggi, dan era kaisar pendiri serta menjadi yang mulia surgawi bukanlah orang bodoh. Meskipun dia adalah seorang celestial venerable, dia tetap harus berhati-hati. Dia tidak berani ceroboh saat menghadapi tempat berbahaya seperti Ancestral Court. Setelah beberapa saat, monster itu berhenti melempar batu kekacauan dan berjalan keluar. Sebuah suara terdengar, dan berkata dengan gembira, akhirnya kita keluar. Pi, Yaner, kalian boleh keluar sekarang. Ketika Raja Ilahi Zu mendengar suara ini, wajahnya tak kuasa menahan diri untuk tidak berubah menjadi hitam. Setelah beberapa saat, Kinmu membawa naga kilin dan Yaner keluar dari area yang runtuh. Ketika dia menyimpan pagoda langit berkaca, dia melihat Raja Dewa Zu, yang juga berdiri di tengah kekacauan Ki. Hatinya bergetar, dan dia tersenyum. Dia mengangguk ke arah Raja Dewa Zu. Raja Dewa Zu mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh, sudah lama aku mendengar bahwa Yang Mulia Surgawimu mendatangkan malapetaka setiap kali dia pergi. Awalnya aku tidak percaya, tetapi hari ini, aku telah menyaksikan bahwa rumor itu tidak salah. Tambang purba ini, Gunung Dewa Kekacauan, telah ada di pengadilan leluhur selama ratusan juta tahun dan selalu aman dan sehat.
Siapa yang mengira itu akan hancur begitu bertemu denganmu? Qin Mu berkata dengan takut dan gentar, kamu menyanjungku, keponakan. Ketika Raja Dewa Zhu mendengar kata keponakan, dia mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh, harta karun apa yang kamu temukan di tambang? Keluarkan. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan mendesah, harta karun apa yang ada di sini? Sejujurnya, tempat ini adalah tambang purba yang mirip dengan tambang yang melahirkan Dewa Kuno Kaisar Langit. Kau seharusnya mendengarnya dari saudaraku, Adipati Langit, kan? Kaisar Langit kuno lahir di tambang penciptaan agung milik klan Zhu. Ia adalah dewa tertua dan awalnya adalah telur, tetapi ia tidak pernah muncul sampai Kaisar Agung menetaskannya. Ekspresi Raja Dewa Zhu sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara serak, maksudmu di sini juga ada telur dewa kuno. Telur dewa kuno di tambang ini seharusnya sudah kamu ambil, kan? Berikan padaku. Qin Mu berkata sambil tersenyum, keponakan, dewa kuno di tambang ini sudah ada sejak lama, dan mereka sudah menghabiskan energi spiritual di tambang ini. Aku juga tidak sengaja menyentuh tambang saat memasuki tempat ini, dan akibatnya tambang itu runtuh, jadi aku tidak mendapatkan harta apapun. Kurasa, dia melihat sekeliling dan berkata dengan santai, ada eksistensi yang sebanding dengan dewa kuno Kaisar Surgawi dan mereka saat ini bersembunyi di pengadilan leluhur. Siapa tahu, mereka mungkin bahkan melihat kita sekarang. Petik 2. Catatan, saya sedang mempertimbangkan apakah akan menggunakan it atau tei sebagai kata ganti untuk dewa kuno ini. Menurut pendapat saya, ambiguitas tei yang dapat merujuk pada bentuk tunggal dan jamak dalam masyarakat modern sangat sesuai dengan gambaran dewa kuno ini, jadi saya akan menggunakan tei mulai sekarang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kita lanjut ke alur ceritanya. Otot-otot di wajah Raja Dewa Zhu berkedut, dan dia melihat sekeliling. Dia kemudian tersenyum dan berkata, kata-kata bukanlah bukti. Kamu pernah ke tambang sebelumnya, dan hanya kamu yang tahu apakah ada telur dewa kuno atau harta karun. Yang bermarga Qin, aku selalu tidak menyukaimu. Berikan harta karunmu padaku, dan aku akan membiarkanmu hidup. Dia berkata dengan bangga, orang lain tidak berani membunuhmu, tapi aku berani. Aku tidak seperti mereka, yang hanya memikirkan keuntungan dan kerugian pribadi. Aku bahkan berani membunuh leluhurku. Qin Mu berkata sambil tersenyum, jangan berani-berani. Saat kau masuk, akulah yang membawamu masuk. Dan saat kau ingin keluar, akulah yang akan membawamu keluar. Aku tidak bisa mati. Niat membunuh meledak di mata Raja Ilahi Zhu. Qin Mu berkata dengan enteng, keponakan, kamu hanya bisa datang ke sini untuk bermain jika aku menemanimu. Jika aku tidak mengajakmu bermain, kamu hanya bisa menonton. Raja Dewa Zhu sangat marah dan berkata dengan dingin, aku bisa memenjarakanmu, menyiksamu, mempermalukanmu, dan memotong anggota tubuhmu. Aku juga bisa menyiksa roh primordialmu, membuatmu berharap kau mati. Qin Mu tertawa pelan dan berkata dengan santai, kau benar-benar tidak berani. Aku punya teman Dao. Para Celestial Venerable yang telah memasuki tempat ini, selain kau, semuanya adalah teman Daoku. Keributan di sini begitu besar, bagaimana mungkin kita tidak membuat mereka khawatir? Jika kau ingin mati sekarang, kau bisa bergerak saja. Raja Dewa Zhu tertawa dan membungkuk. Ini salahku, pamanmu, aku akan minta maaf padamu. Selamat tinggal, selamat tinggal. Qin Mu berkata dengan sopan, keponakan, jangan salahkan dirimu sendiri. Tidak perlu formalitas. Raja Dewa Zhu tersenyum lebar saat dia berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, dia berhenti dan berkata sambil tersenyum, paman, harta karun yang kamu gunakan tadi ternyata bisa menopang gunung kekacauan. Sungguh luar biasa. Jika deduksiku tidak salah, itu seharusnya menjadi harta karun nomor 1 di dunia yang telah menghilang selama 600.000 tahun, pagoda langit kaca, kan? Senyum di wajah Qin Mu menegang. Raja Dewa Zhu tertawa terbahak-bahak, dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya yang membelah langit. Qin Mu melihatnya pergi dan bergumam, Duke Surgawi, kau telah melahirkan seorang putra yang baik. Sejak zaman dahulu kala, kekayaan menggetarkan hati orang-orang. Tidak seorang pun tahu bahwa harta karun nomor 1 di dunia, pagoda langit berkaca, benar-benar telah jatuh ke tanganku. Namun sekarang, 8 yang mulia surgawi mengetahuinya. Qin Mu melihat sekeliling sambil tersenyum. Keributan di sini terlalu besar. Runtuhnya tambang purba pasti akan menarik perhatian para yang mulia surgawi. Bahkan jika Xiao, Qiang, Hao, Gong, Lang Xuan, dan yang lainnya tidak datang ke sini, mereka masih dapat menggunakan kesadaran ilahi mereka untuk melihat tempat ini. Mereka mungkin tidak melihat Qin Mu berjalan keluar dari gunung kekacauan, tetapi mereka pasti akan mendengar kata-kata Raja Ilahi Zhu.
Di mata Kinmu, pagoda langit berkaca tidak dapat dianggap sebagai harta karun nomor satu di dunia karena dibuat terlalu kasar. Bagian yang benar-benar efektif adalah telur dewa kuno. Namun, dalam hal kekuatan dan transformasi, pagoda langit berkaca memang sangat kuat dan menakutkan. Harta karun ini dapat digunakan untuk mengatur formasi dan membunuh musuh yang kuat. Hampir tidak perlu menggunakan kultivasi seseorang hanya perlu mengajukan permohonan kepada pagoda langit berkaca. Harta karun seperti ini, mustahil untuk tidak tergerak. Bahkan Raja Dewa Gongyun, yang memiliki hubungan baik dengan Kinmu, tidak terkecuali. Kinmu dan Gongyun saling memanfaatkan, jadi mereka tidak dekat. Mungkin hanya Yang Mulia Hong dan Yang Mulia Xiao yang tidak menginginkan pagoda langit berkaca. Kinmu dan Gongyun hanya memanfaatkan satu sama lain untuk keuntungan bersama, jadi mereka tidak dekat. Di pengadilan leluhur, mungkin hanya Yang Mulia Hong dan Yang Mulia Xiao yang tidak menginginkan pagoda langit berkaca. Meskipun Celestial Venerable Xiao tidak akan serakah terhadap Glassy Sky Pagoda, dia adalah seseorang yang menyegel dan menekan telur Grand Beginning dan sangat mementingkan kekuatan. Dia pasti tidak akan membiarkan Dewa Kuno Celestial Emperor lainnya lahir. Telur dewa kuno lainnya sama seperti dirinya, mereka berasal dari tambang purba. Dia adalah penciptaan agung tetapi kelahirannya tidak mulus karena dikomplotkan oleh Kaisar Agung dan telah menyerap sejumlah besar persembahan kurban dari para penguasa penciptaan. Dengan demikian, pertumbuhannya tidak lengkap. Cairan telur, di kulit telur belum sepenuhnya diserap, dia juga belum menyerap semua batu ilahi penciptaan agung dan semua batu asal penciptaan agung. Dia punya kekurangan besar, kemampuannya belum mencapai puncaknya. Adapun telur dewa kuno lainnya, mereka masih memiliki potensi untuk tumbuh menjadi bentuk yang lengkap dan mungkin bahkan lebih kuat darinya. Bagi seorang maniak haus kekuasaan sepertinya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransinya. Putra baik Duke Surga telah menyebabkan masalah besar bagiku. Kinmu mengeluarkan pagoda langit berkaca dan berhenti menyembunyikan harta karun itu. Dia membawa naga kilin dan Yaner keluar dari lautan kekacauan. Kalau begitu, tidak perlu bersembunyi. Kinmu bergumam pada dirinya sendiri, aku akan memberikan harta karun ini kepada siapapun yang datang untuk merebutnya. Aku ingin melihat Celestial Venerable mana yang begitu kuat sehingga ia dapat bertahan melawan serangan Celestial Venerable lainnya. Di luar lautan kekacauan, binatang buas hampa yang telah dijinakkan Kinmu sudah menunggu di sana. Binatang buas besar ini tidak mati karena benturan yang disebabkan oleh runtuhnya gunung. Kinmu melompat dan membawa Yaner dan naga kilin ke kepala binatang hampa. Dia melihat sekeliling dengan bantuan pagoda langit berkaca dan tersenyum, aku tidak akan mati dalam keadaan apapun. Jika aku mati, tidak seorang pun akan dapat meninggalkan tempat ini kecuali kalian semua bekerja sama untuk menghancurkan segel pengadilan leluhur. Di langit, kesadaran ilahi dengan cepat meninggalkan satu demi satu. Ekspresi Yang Mulia Surgawi Hao berubah saat dia melangkah maju mundur. Tiba-tiba dia mengangkat telapak tangannya, dan semua jenis material emas dan batu suci naik ke langit dengan cepat membentuk istana yang indah. Yang Mulia Hao memikirkannya, mengeluarkan roda surgawi Myriad Dao miliknya, dan menggantungnya di depan gerbang istana. Dia berkata dengan suara rendah, Yang Muliamu, orang ini tetap saja berandal. Lagi pula, dia terlahir sebagai orang desa dan tidak punya pengendalian diri. Dewa berdaulat Langsuan telah menempati kolam giok istana leluhur. Meskipun tidak banyak cairan primordial yang tersisa di kolam giok, masih ada beberapa. Tempat ini juga merupakan tanah harta karun. Cairan primordial dapat menyembuhkan semua luka, meningkatkan kultivasi seseorang, dan meningkatkan kekuatan roh primordial dan kesadaran ilahi. Itu bukan hal yang sepele. Terlebih lagi, daerah di dekatnya adalah tempat Ibu Pertiwi dilahirkan. Tempat yang dapat melahirkan Ibu Pertiwi tentu saja memiliki banyak harta karun. Kinmu, orang ini, mengambil pagoda langit berkaca secara terang-terangan, jadi tidak baik untuk merebutnya secara langsung. Namun, situasinya berarti dia tidak bisa mati. Dia benar-benar tidak bisa mati. Sungguh menyebalkan. Dewa penguasa Langsuan meletakkan segala macam formasi untuk menarik energi spiritual langit dan bumi. Dengan memanfaatkan kolam giok alami, energi spiritual dengan cepat berubah menjadi cairan primordial. Para ahli penciptaan era primordial tidak memiliki pengetahuan generasi selanjutnya dan berpikir bahwa cairan primordial tidak dapat diperbarui. Namun, dia adalah seorang yang mulia surgawi dari generasi selanjutnya. Dia mengumpulkan energi roh pengadilan leluhur untuk memurnikan cairan primordial. Meskipun tidak sebagus cairan primordial yang dibuat secara alami, itu tidak jauh. Menambang harta karun istana leluhur tidak selalu membutuhkan harta karun alami. Seseorang juga dapat menggunakan aspek khusus istana leluhur untuk menciptakan harta karun.
Penjarahan istana leluhur tidak selalu membutuhkan harta karun tersembunyi yang lahir alami. Seseorang juga dapat menggunakan medan khusus istana leluhur untuk menghasilkan lebih banyak harta karun. Jika aku merebut pagoda langit kaca, orang-orang tua itu pasti akan senang dan menghajarku sampai mati. Dia menggelengkan kepalanya. Raja Dewa Su memang cerdik, bisa menyingkirkan masalah sulit ini. Tambang ini adalah tambang yang pernah ditempati oleh Raja Dewa Sujun. Meskipun dari luar terlihat seperti desa terlantar yang miskin, sebenarnya ada alam semesta yang tersembunyi di dalamnya. Dia tidak bertarung dengan Celestial Venerable Xiao untuk mendapatkan Grand Creation Mine. Jika dia melakukannya, dia harus mengungkap ibu binatang buas dan mengambil risiko mengungkap identitasnya. Harganya terlalu tinggi. Meskipun pagoda langit kaca itu bagus, harta karun itu terlalu berisiko. Putri Surgawi Qiang telah membangun istananya. Dia melemparkan sebuah payung ke udara, yang berubah menjadi kanopi yang menutupi wilayahnya. Di istana, Dewi Qiang berbaring miring di atas bantal. Dia tampak menawan dan mempesona saat dia tertawa pelan. Harta karun di pagoda langit berkaca adalah telur dewa kuno. Telur itu sangat memikat dan akan mengabulkan permintaan apapun. Kenyataannya, telur itu menggunakan permintaan pengguna untuk memperkuat dirinya dan meningkatkan kekuatannya. Telur ini awalnya adalah mas kawin Gong Yun, tetapi saya melihat ada yang tidak beres. Saya takut ciptaan agung lainnya akan muncul, jadi saya menyegelnya. Setelah itu, telur ini dan harta karun lainnya dibawa pergi oleh Dewa Utara Kura-Kura Hitam. Catatan, istilah Dewa Utara Kura-Kura Hitam mengacu pada dua dewa, Dewa Utara Xuan dan Dewa Utara Wu. Hanya ketika mereka bersama-sama mereka dapat dianggap sebagai Dewa Utara Xuan Wu sama dengan kura-kura hitam. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dewa Utara Kura-Kura Hitam adalah dewa yang diciptakan dari persembahan kurban rasku, dan pengetahuan pasangan ini dangkal. Mereka benar-benar memurnikan telur ini menjadi harta karun. Jelas mereka bodoh. Dia bangkit perlahan dan tersenyum lembut. Bagaimana kalau aku pergi ke tempat yang mulia Surgawi Gong dan bergosip untuk mempererat tali persaudaraan kita? Yang mulia Hong juga memilih tanah harta karun, tetapi tanah harta karun ini berbeda. Itu adalah danau besar yang awalnya merupakan asal mula sungai surgawi dan bintang-bintang. Namun, saat langit naik lebih tinggi, sungai surgawi juga naik lebih tinggi. Di antara para ahli penciptaan, ada para penguasa bintang penciptaan. Dengan sumber sungai surgawi sebagai titik awal, mereka menciptakan bintang-bintang yang cemerlang dan mereka dapat mengubah langit dan bumi. Adipati langit dan bintang-bintang lahir dari dao yang sesuai. Sejak saat itu, sungai surgawi dan Suandu menjadi semakin tinggi. Asal-usul Suandu adalah danau besar ini. Jika aku menghancurkan istana leluhur, apakah Suanduku juga akan runtuh? Pada saat itu, dao surgawi tidak akan ada lagi, kan? Celestial Venerable Hong melihat sekeliling dan mendesah pelan. Dia bersiap untuk membangun istananya sendiri dan menggunakan harta karun kelas Celestial Venerable untuk menekan tanah harta karun. Dia berpikir dalam hati, telur dewa kuno dari pagoda langit berkaca dibawa ke sini oleh Celestial Venerable Mu. Aku bertanya-tanya apakah itu berkah atau kutukan. Meskipun surga memiliki aturannya sendiri, dao surgawi tidak memihak. Apa yang harus kulakukan? Dia bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama dan tidak bergerak. Di tambang penciptaan agung, Yang Mulia Surgawi Xiao mengangkat pedangnya untuk menekan tambang. Dia melihat ke arah tambang caotik dan berkata dengan dingin, omong kosong. Tambang Grand Derivation runtuh, tetapi keberadaan yang mengerikan itu masih ada. Untungnya, segel pengadilan leluhur tidak rusak. Catatan Grand Derivation adalah terjemahan untuk Taiyi terlalu sulit. Mengikuti konvensi dengan Grand, saya memutuskan untuk menggunakan Grand Derivation. Awalnya saya ingin menerjemahkannya sebagai Grand Changeles, tetapi kata Changeles menyiratkan kekekalan yang sangat salah. Seharusnya istilah tersebut digunakan untuk mewakili sesuatu yang berubah dan tidak berubah, sesuatu yang meningkat dan menurun. Saya harap istilah Grand Derivation lebih sesuai dengan konsep tersebut. Sebagai kompensasinya, berikut adalah kutipan dari teks Daois dan terjemahan saya yang telah dipotong itu, Tai Zi, Yin Yang Wei Bian, Hui Mo Tai Su, Wu Guang Wu Xiang, Wu Xingji Si Liao Si, Si Yue Tai. Tai, Senzi Si Wei Jian Kie. Yang dikenal sebagai Tai, Yin yang namun tidak berubah, kehampaan agung yang acuh tak acuh, tanpa cahaya tanpa gambar, tanpa bentuk tanpa nama, menyendiri dan kesepian, disebut sebagai Tai. Tai, bahkan tidak disaksikan oleh para dewa permulaan. Kita lanjut ke alur ceritanya. Yang Mulia Surgawi Gong juga melihat ke arah tambang kekacauan dan sedikit mengernyit. Pada saat itu, suara Nyonya Surgawi Qiang terdengar. Dia tersenyum dan berkata,
Saudari Gong, saya di sini untuk berkunjung. Yang Mulia Gong mengalihkan pandangannya dan tersenyum. Saudari Qiang, silakan duduk di dalam. Qin Mu berpegangan pada pagoda langit berkaca dan membiarkan binatang hampa membawanya. Setelah beberapa hari, Qin Mu melihat ke kejauhan dan melihat istana Yang Mulia Surgawi Yan di depannya. Apakah tambang ini diperoleh oleh Nona Surgawi Yan? Qin Mu agak kecewa. Heavenly Lady Yan adalah Celestial Empress atau Mistress Yuanmu. Dia pasti tahu banyak tentang istana leluhur, jadi dia tentu saja memilih tanah harta karun terbaik sesegera mungkin. Nyonya Surgawi Yan merasakan kedatangannya dan berjalan keluar istana dengan kucing putih di lengannya. Qin Mu membungkuk, dan Dewi Surgawi Yan buru-buru membalas salam itu. Ia berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Surgawimu membawa harta karun nomor 1 di dunia untuk dipamerkan. Apakah kau tidak takut bahwa makhluk hampa itu akan bernafsu menginginkannya dan memakanmu? Qin Mu tersenyum, aku tidak khawatir tentang binatang hampa, aku hanya khawatir tentang Yang Mulia Surgawi di pengadilan leluhur. Nyonya Surgawi yang tidak dapat menahan tawa, tanpa mantra dan seni ilahi Anda, tidak seorang pun dapat pergi. Mereka tidak berani merusak segel istana leluhur, jadi mereka hanya dapat melihat Anda pamer dengan pagoda langit berkaca. Matanya yang indah berkedip saat dia bertanya, apakah Yang Mulia Surgawimu tahu asal-usul harta karun di pagoda langit kaca? Hati Qin Mu sedikit tergerak, dan dia dengan rendah hati meminta petunjuk. Tolong ajari aku, kakak perempuan. Kucing putih dalam pelukan Nyonya Surgawi Yan merintih dan menunjukkan ekspresi mengancam. Qin Mu tersenyum dan berkata, aku tidak bersaing denganmu untuk mendapatkan hati seorang wanita, mengapa kau cemburu dan membuatku takut? Nyonya Surgawi Yan mengumpulkan kucing putih itu dan tersenyum, Little Seven bukanlah kucing biasa, dia adalah kucing roh yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dia mungkin berpikir bahwa Yang Mulia Surgawimu bukanlah orang yang baik, jadi dia mengingatkanku. Apakah kucing ini berwarna putih? Qin Mu mengangguk tanpa berpikir. Warnanya putih sekali, dan besar. Nyonya Surgawi yang tertawa terbahak-bahak, dan naga kilin terbatuk tergesa-gesa. Qin Mu tersadar dan segera berkata, jangan bicarakan kucing itu. Kakak belum menyebutkan asal-muasal harta karun ini. Harta karun ini ditempa oleh Dewa Utara kura-kura hitam setelah pasangan itu menjarah gudang harta karun Kaisar Agung Juyushi. Harta karun ini dibuat dari ribuan harta karun istana leluhur. Bola dunia di atasnya diambil dari tambang klan Xin. Awalnya disebut batu permintaan. Nyonya Surgawi Yan berkata, harta karun ini akan mengabulkan permintaan apapun. Harta karun ini dapat mengendalikan semua harta karun di dunia dan mengaktifkan kekuatan harta karun tersebut. Harta karun ini dapat mengubah zat, dan bahkan lebih menakjubkan daripada metode visualisasi para ahli penciptaan. Harta karun ini dapat mengubah tanah menjadi emas, wanita menjadi pria, dan air menjadi ikan. Harta karun ini dapat membantu klan Xin menjadi makmur dan setara dengan Juyushi. Namun, keberadaan dalam telur ini tidak lain adalah kaisar surgawi lainnya. Qin Mu berterima kasih padanya. Terima kasih atas bimbinganmu. Nyonya Surgawi yang tersenyum, kamu tidak boleh bermain api. Kaisar Agung tidak berakhir dengan baik setelah menetaskan Kaisar Surgawi Dewa Kuno. Qin Mu tercengang. Dewi Surgawi Yan berkata, ini wilayahku. Yang Mulia Surgawimu, kau harus mencari tanah harta karun lainnya. Qin Mu berpamitan dan pergi. Tiba-tiba dia berhenti dan bertanya, apakah selir surgawi tahu siapa Nyonya Yuanmu dan siapa permaisuri surgawi? Nyonya Surgawi Yan sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, apakah Yang Mulia Surgawimu tahu? Qin Mu berkata, saya merasa bahwa Nyonya Yuanmu dan permaisuri surgawi pasti tidak akan melewatkan pengadilan leluhur. Tidak peduli siapa yang akan mereka reinkarnasi, mereka akan datang dan terlibat dalam kekacauan ini. Saya memiliki harta karun yang merupakan tubuh jasmani Nyonya Yuanmu. Harta karun itu mungkin dapat memanggil jiwa Nyonya Yuanmu. Kalau begitu, saya akan tahu siapa Nyonya Yuanmu yang sebenarnya. Nona Surgawi Yan tersenyum. Saya juga ingin tahu di mana Yuanmu bersembunyi dan telah menjadi siapa dia. Kalau begitu, mengapa Yang Mulia Surgawimu tidak mencobanya? Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan berbalik untuk pergi, itu hanya hipotesis, bagaimana aku bisa memiliki tubuh seorang nyonya. Dia berdiri di atas kepala binatang buas itu, dan setelah berjalan cukup lama, dia tiba di tempat harta karun lainnya. Qin Mu menyipitkan matanya dan melihat istana dewa berdaulat langsuan dari jauh. Dia mengamati sekelilingnya dan melihat bahwa medan di sini seperti diagram Taiji 3 dimensi. Catatan, diagram Taiji adalah lingkaran yin yang klasik. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dua gunung dewa, satu hitam dan satu putih, tergenggam di tanah, dan sungai panjang mengalir di tengahnya.
Dua gunung suci itu berbentuk bulat. Salah satunya berwarna putih bersih, sedangkan yang satunya lagi berwarna hitam. Keduanya terpisah ribuan mil dan saling berhadapan dari kejauhan, cahaya warna-warni melesat dari pegunungan ke langit. Istana Dewa Berdaulat Langsuan dibangun di tengah-tengah dua gunung suci. Ada tambang besar di sana, dan tambang itu terletak di kedua sisi sungai. Cahaya warna-warni meluap dari sungai, hampir membentuk tanda-tanda Dao. Ada tambang di kedua sisi sungai. Kinmu terbang ke langit dan melihat ke bawah. Dia melihat bahwa gunung-gunung dan sungai-sungai di sini telah membentuk diagram Taiji alami. Di istana, Dewa Penguasa Langsuan merasakannya dan segera mengangkat harta karun yang mulia surgawi. Harta karun itu adalah lonceng besar yang tergantung terbalik di atas istana. Dewa Penguasa Langsuan mengangkat tangannya, dan lonceng pun berbunyi keras, mengubah semua binatang hampa yang tersembunyi di dekatnya menjadi bubuk. Yang bermargakin, apa bedanya kau dengan binatang hampa ini? Dewa Penguasa Langsuan mengangkat kepalanya dan berkata dengan penuh amarah, ini wilayahku, gunung harta karunku, milikku. Jika kau berani menginginkannya, kau akan mati. Kinmu turun dan tersenyum, keponakan Langsuan. Dewa Berdaulat Langsuan mengangkat tangannya untuk menepuk lonceng, tetapi Kinmu tahu dia kejam dan segera mengubah kata-katanya, saudaraku. Ekspresi Dewa Penguasa Langsuan sedikit melembut, dan dia mencibir, kamu bermuka dua. Kamu bisa menipu orang lain, tetapi kamu tidak bisa menipuku. Jika kamu tidak memprovokasiku, aku akan menoleransi kamu. Tetapi jika kamu memprovokasiku, Kinmu tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan membawamu keluar. Dewa Penguasa Langsuan tertegun, dan perlahan berkata, kamu harus lebih berhati-hati dalam berbicara. Yang muliamu, izinkan aku memberimu beberapa petunjuk. Total ada 5 tambang purba di pengadilan leluhur, dan kelima tambang ini sudah memiliki pemilik. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu idam-idamkan. Namun, selain kelima tambang ini, ada juga tanah berharga lainnya dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Kinmu sedikit berubah. Bolehkah aku meminta bimbinganmu? Dewa Penguasa Langsuan tersenyum dan berkata, misalnya, Yudu berasal dari pengadilan leluhur. Anda dapat menemukan tempat asal Yudu. Tempat itu adalah tempat pemakaman penguasa penciptaan pertama. Mayat itu telah ada selama miliaran tahun. Sejauh mana ia telah dimurnikan di pengadilan leluhur, Kinmu tak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Dewa Penguasa Langsuan melanjutkan, mungkin kau juga bisa menemukan asal-usul dunia Yin surgawi. Tempat itu adalah tempat di mana jiwa-jiwa hancur. Kau ahli dalam teknik Yin surgawi, dan tempat itu juga merupakan tanah harta karun yang besar untukmu. Selain itu, kau juga bisa menemukan asal-usul reruntuhan akhir. Meskipun kau tidak dapat menemukan teratai kembar kehidupan dan kematian, kau dapat menemukan akarnya. Itu juga harta karun tertinggi. Kinmu membungkuk untuk mengucapkan terima kasih, dan Dewa Berdaulat Langsuan membalas salam tersebut. Ia berkata sambil tersenyum, saya orang yang terus terang, dan kata-kata saya lebih terus terang. Anda adalah tetua senior yang hebat dari aliansi surgawi, kakak senior, jangan salahkan saya. Kinmu berkata dengan serius, merupakan suatu berkah memiliki orang jujur seperti sahabat Dao Langsuan di aliansi surgawi. Keduanya tertawa keras. Kinmu menepuk binatang hampa itu dan ia pun pergi. Tempat-tempat yang disebutkan Dewa Penguasa Langsuan memang merupakan tempat harta karun yang luar biasa. Tempat-tempat itu juga sangat berguna bagiku. Di atas kepala binatang buas itu, Kinmu bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu. Tempat yang disebutkan oleh Dewa Berdaulat Langsuan jelas merupakan tanah harta karun yang sangat bagus, tetapi tidak sebagus 5 tambang besar. Namun, dari kelimanya, tambang kekacauan telah dihancurkan. Yang mulia surgawi Xiao memiliki 1, Yang Mulia Surgawi Gong memiliki 1, dan Yang Mulia Surgawi Yan memiliki 1. Kaisar Agung Wanita Surgawi Qiang juga harus memiliki 1. Jika seperti ini, aku tidak akan mendapat bagian. Catatan tambang kekacauan adalah tambang lainnya ditulis dengan huruf kapital seperti Grand Creation Mine atau Grand Beginning Mine. Alasan mengapa Chaos Mine bukan karena itu bukan nama aslinya. Nama aslinya, seperti yang disebutkan Celestial Emperor sebelumnya, adalah Grand Derivation Mine. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ia mengerutkan kening, dan hatinya tiba-tiba tergerak. Ia melihat bahwa makhluk hampa itu masih tergesa-gesa dalam perjalanannya. Mungkinkah ada ranjau ke-6? Jantungnya sedikit bergetar. Binatang hampa itu menempuh perjalanan lebih lama kali ini daripada sebelumnya. Setelah berjalan selama 20 hingga 30 hari, ia tetap tidak berhenti dan perlahan-lahan meninggalkan area inti pengadilan leluhur. Kecepatan Void Beast awalnya sangat cepat.
Setelah berlari sangat lama, bahkan binatang aneh yang kuat seperti ini pun kelelahan. Saat berjalan, ia menjadi lemas dan tidak bisa bergerak. Mata di tengah alis Kinmu terbuka, dan dia memvisualisasikan daging dan darah. Binatang buas itu membangkitkan semangatnya dan melahap daging dan darah itu sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan selama 10 hari, mereka memasuki padang pasir hitam. Pasir hitam ada di mana-mana, dan batu serta pasir beterbangan di mana-mana. Binatang buas itu maju ke arah pasir hitam. Tempat ini diselimuti kegelapan, dan orang bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka jika mereka mengulurkan tangan. Pasir hitam itu tersapu oleh angin kencang, dan kecepatannya sangat cepat. Tampaknya mampu menembus kesadaran ilahi dan bahkan menembus kehampaan.